Mengaku dosa di hadapan Allah dan meminta ampun kepada Allah itu cara satu-satunya agar dosa kita diampuni oleh Allah. Jangan meminta ampun tapi nggak ngaku dosa, atau ngaku dosa nggak minta ampun. Ini dua hal yang berbeda. Maka begitu juga yang dilakukan oleh Nabi Yunus ketika diberi musibah oleh Allah, ditelan oleh ikan karena meninggalkan umatnya. Beliau mengaku dosa dan meminta ampun. Maka kesimpulannya dalam hadis ini adalah, sebesar apapun dosa dan kesalahan kita kepada Allah, dua syaratnya. Mengaku dosa, mengakui dosa-dosa kita, dan meminta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Nah, satu lagi yang kita sering salah paham. Allah mengampuni dosa selain syirik. Padahal ayat ini ada penafsirannya. Kalau Allah mengampuni segala dosa kecuali syirik, berarti Allah mengampuni terbatas pengampunannya. Karena ada dosa yang nggak diampuni. Berarti Allah pengampun saja, bukan maha pengampun. Maka jamaah sekalian, kita belajar hadis, kita belajar Al-Quran, itu nggak bisa sepotong-sepotong. Karena akan menimbulkan pemahaman yang salah, bahkan kesalahpahaman dalam memahami. Yang dimaksud dalam ayat itu sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Berarti setiap yang syirik nggak diampuni oleh Allah. Asal dia pernah syirik nggak diampuni. Kan begitu kan? Secara terjemah. Padahal dulunya Abu Bakar pernah syirik apa enggak? Pernah syirik. Sayyidina Umar pernah syirik. Hampir semua sahabat Nabi itu mantan syirik dulunya. Mantan kafir dulunya. Lalu bagaimana? Apakah Allah tidak mengampuni dosa mereka? Kalau mengacu kepada ayat ini enggak mengampuni. Karena syirik. Maka disempurnakan oleh para ulama penjelasan dalam penafsirannya, bahwa yang dimaksud dosa syirik yang tak diampuni itu adalah syirik yang kita bawa hingga kita menghadap kepada Allah. Maka penghujung hadis ini berbunyi, seandainya engkau menjumpaiku, kata Allah, dengan membawa dosa sepenuh bumi, dan engkau tidak menjumpaiku dalam keadaan syirik, artinya kita tidak mati menghadap Allah dalam keadaan syirik. Syirik yang tidak diampuni adalah kesyirikan yang kita bawa sampai kita wafat. Nah, itu nggak diampuni. Kekafiran yang tak diampuni, kekafiran yang kita bawa sampai kita wafat. Nah, itu nggak diampuni. Tapi kalau sepanjang hidup syirik, pertengahan atau akhir hidup dia bertaubat kepada Allah, Allah pasti ampuni. Allah pasti ampuni. Kita kafir sebelumnya kemudian memeluk agama Islam mu'alaf misalnya, diampuni atau enggak? Diampuni. Bahkan dalam hadis Nabi seperti bayi yang terlahir kembali. Maka tak ada lagi istilah Allah mengampuni dosa selain dosa syirik, itu keliru. Semua dosa diampuni oleh Allah termasuk syirik. Tergantung syirik itu dibawa sampai wafat atau tidak.